Oke, untuk positional atau geometric accuracy sendiri itu standarnya secara internasional, sebenarnya ini standar US ya, namun secara internasional sebenarnya kurang lebih sama juga. Kita gunakan National Standard for Spatial Data Accuracy. Nanti rekan-rekan bisa bandingkan yang NSSDA dengan per KBIG atau Badan Informasi Geospasial itu apakah berbeda atau sama ya. Ada juga beberapa handbook untuk mengamati atau mengetahui error theory dan juga untuk menghitung positional accuracy. Rekan-rekan bisa lihat tautannya di sini ya. Nah, yang digunakan itu adalah RMSE atau root mean square error. Jadi intinya kita akan memiliki lagi-lagi beberapa set pengukuran ya. Kita akan lihat residual dari pengukuran tersebut dengan sebuah pengukuran yang dianggap benar. Bisa rata-ratanya, bisa sebuah pengukuran independen dari alat yang lebih baik misalnya gitu ya, apapun itu. Nah, RMSE ini akan kita hitung dan berapa kali dari RMSE ini adalah si confidence interval kita. Nanti kita akan ke arah sana ya. Jadi kita sebelum ke arah sana harus mengerti dulu maksud dari katakan kita bilang 95% confidence level. Maksudnya apa sih 95% confidence level? Jadi 95% confidence level ini adalah kita percaya diri bahwa 95% dari data yang kita kumpulkan itu masuk ke dalam kepercayaan yang kita sudah tentukan ya. Jadi contohnya kita punya 100 data ya, 100 data 100 kali ngukur panjang meja aja paling gampang ya. Kita bisa percaya bahwa alat yang kita gunakan itu memberikan data yang cukup akurat dalam dalam interval yang kita butuhkan. Itu 95%-nya itu masuk di situ. Jadi gini, kita punya 100 data, 95 data itu memberikan kita nilai yang sesuai dengan akurasi alat tersebut. Nah, 5 datanya itu bisa di luar itu gitu. Misalnya panjang mejanya 1 meter, alatnya katakan dia bilang plus minus 5 cm. Nah, ukuran 95 kali pengukuran itu dia akan jatuh di situ paling 102 cm atau kadang-kadang kurang 98 cm gitu ya. Yang penting masih di plus minus 5 cm. Tapi kita punya space 5 data untuk salah. Misalnya ada katakan 5 data ini semuanya di atas 105 cm gitu. Itu nggak apa-apa, tapi maksimum 5 data karena kita pengen 95% confidence level ya. Kita yakin bahwa 95% data kita itu ada di dalam akurasi yang kita harapkan. Maka itu jumlah data minimum adalah 20 data. Kenapa? Karena dengan 20 data kita memberikan space untuk satu data untuk salah gitu ya. Kalau misalnya dia kurang dari 20 data artinya datanya nggak boleh ada yang salah ya. Karena kalau satu data salah, sisanya 19 data itu masih 95% ya. Satu data itu kan 5% gitu ya kalau dari si 20 ini ya. Jadi kalau katakan kita cuma punya 10 data, artinya satu data salah, confidence intervalnya udah bukan 95% lagi tapi sudah 90%. Paham ya? Jadi minimum 20 poin lebih jauh lebih bagus tapi kurang dari itu berarti kita tidak ya akan sulit mencapai 95% karena semua datanya berarti harus benar kalau kayak gitu. Ya. Nah, di sini ada 7 step gitu ya. Rekan-rekan bisa perhatikan sendiri nantinya, namun yang jelas kita lihat kita mau tes horizontalnya atau vertikalnya, lalu tentukan berapa banyak test point-nya, lalu kita ukur juga menggunakan independent dataset gitu ya, dengan akurasi yang lebih baik. Nah, itu yang akan kita kurangi residualnya. Lalu lakukan measurement dengan 2 source di identical point gitu ya. Jadi di titik yang sama kalian lakukan pengukuran itu setidaknya 2 kali ya. Dengan kalau bisa 2 alat berbeda, satu alat yang bagus, satu alat yang akurasinya dikurang di bawah itu. Lalu lakukan statistik gitu ya dengan set data, contohnya tadi 20 set data tadi ya. Lalu buat standardized report dan terakhir adalah include in that report a comprehensive description of the dataset. Jadi misalnya tanggal berapa data itu diambil, jam berapa dan lain-lain sebagai metadata ya.
Nah, tes yang kita gunakan itu tergantung dari tipe datanya. Kalau tipe datanya yang planimetris atau XY itu kita pakai di slide 25 nanti kita akan ke sana. Kalau elevasi pakai yang slide 26 khusus untuk data Z ya. Nah, untuk memilih test point sendiri ada aturannya ya. Jadi tadi pertama kita butuh 20 data minimum ya. 20 data kalau misalnya tidak tercapai bagaimana? Ya berarti kita sebisa mungkin mencapai pengukuran terbaik di setiap data tersebut gitu ya. Ini kalian bisa baca nanti, tapi intinya kalau kalian tidak sampai 20 data, konsepnya tadi. Artinya 95% itu akan sulit dicapai karena kalian nggak boleh memiliki kesalahan sama sekali di dalam dataset kalian. 5 data, 5-5-nya harus benar. Kalau enggak, satu data aja salah, udah nggak mencapai 95% confidence interval tadi. Kecuali kalau confidence interval kalian tidak mau 95%. Misalnya kalian punya 10 data, kalian cuma pengen confidence interval 90%, itu masih bisa. Selanjutnya, independent dataset ini untuk mengurangkan X ukuran yang satu dengan X yang lain. Nanti akan lebih mudah kalau kita bisa melihat tabelnya ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, area test point-nya juga, sangat sangat penting ya. Jadi kita memilih, jadi ini kan datanya sudah apa ya, sudah terakuisisi gitu ya. Nah, kita harus menentukan suatu area di mana data ini tuh kan akan tersebar dalam sebuah kuadran ya. Ada 4 kuadran di sini, kita harus memastikan bahwa masing-masing kuadran ini memiliki setidaknya 20% data. Jadi contohnya kalau datanya ada 20%-nya berarti kan 4 data ya. Kita bisa lihat di sini bahwa di setiap kuadran itu datanya minimum 4 ya. Di sini ada 4, ada 5, 6, ada 5. Berarti ini sudah memenuhi ya. Karena ya itu dia, setiap kuadran harus 20%. Katakan kalau misalnya kuadran yang kiri atas ini datanya berkurang satu, artinya itu sudah tidak memenuhi ya. Entah si kuadrannya ini mesti digeser kemana biar dia memenuhi atau memang datanya ya tidak bisa kita tes. Selain itu ada juga syarat di mana jarak antar data itu minimum 10% dari jarak diagonal totalnya ya. Jadi jarak diagonalnya tadi ini kan ini jarak yang X dan Y-nya ya. Ini jarak X-nya, ini jarak Y-nya. Nah, ini adalah diagonalnya. Setiap titik itu minimum 10% dari total diagonal. Kalau sudah memenuhi artinya set data kita bisa kita tes secara statistik. Ya. Nah, ini terkait recording, kalian bisa baca sendiri. Lalu ini terkait RMSE sebenarnya gitu ya. Jadi RMSE ini cara kita paling mudah untuk melihat kondisi data kita. Nanti kita sudah dapat angka RMSE-nya berapa, tinggal dikalikan dengan angka yang merepresentasikan standar error 95% atau misalnya 90% atau berapapun ya. Jadi kalau kalian ingat gitu ya 1,96, saya tidak perlu mengajarkan ini lagi, teman-teman sudah pernah belajar di statistik 1,96 ini dapat dari mana. Tapi intinya kita akan mendapatkan RMSE ya dari data kita, itu tinggal dikalikan dengan 1,96 ya. Nah, 1,96 dikalikan si RMSE gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke standar yang kita butuhkan atau tidak. Kalau masih terlalu besar, artinya mungkin datanya ada yang perlu dihapus contohnya ya. Atau memang pengukurannya tidak memenuhi standar dan kita harus mengulanginya kembali ya. Nah, secara konsep ya, kita akan memiliki beberapa test point tadi. Contohnya kita punya 20 test point ya. Nah, untuk setiap test point itu kan kita punya kesalahan di X dan kita punya kesalahan di Y gitu ya. Di mana di sini ada XRI. XRI ini sebenarnya cuma X pengukuran dikurangin X reference. Reference ini yang dianggap benar. X reference ini bisa merupakan pengukuran independen. Jadi yaitu tadi gitu ya. Satu pakai katakan ITS, satu misalnya pakai prabu ukur gitu ya. Tapi yang ITS harusnya jadi reference gitu kan ya. Atau ya paling gampang kita pakai rata-ratanya gitu kan ya. X source-nya itu adalah X dari setiap pengukuran. Kita punya 20 pengukuran, 20-20-nya itu kita punya X. Nah, X reference-nya ini adalah X bar, misalnya X rata-ratanya. Artinya kita akan punya residual untuk setiap X dan residual untuk setiap Y. Artinya kita punya residual untuk setiap set XY. Paham ya? Nah, em,
Selanjutnya kita akan menghitung RMSE. Nah, RMSE ini kita hitungnya masing-masing di X sama di Y-nya ya. Jadi kita residual dari setiap X ini kita kuadratkan ya. Habis itu kita jumlahkan. Habis itu kita bagi dengan berapa banyak datanya. Baru kita akarkan. Nah, itu adalah si RMSE di X. Lakukan yang sama di Y ya. Lalu kita akan memiliki RX dan RY. Nah, kita akan memiliki total RMSE dengan cara square root RX kuadrat plus RY kuadrat ya. Dan itu adalah si T. T ini berarti akan ada hanya satu angka ya. Gitu. Nah, kita akan bisa juga mengetahui kontribusi individual dari setiap data itu terhadap error gitu. Jadi kan kita punya RI tadi ya. RI itu tadi kita kembali lagi caranya adalah untuk setiap set si XY ini ya. Itu residual di X-nya kuadrat plus residual di Y-nya kuadrat diakarkan. Nah, itu adalah RI. Nah, RI dibagi dengan T itu adalah kontribusi error dari nilai tersebut ya. Nah, jadi kalian nanti bisa coba gitu kan satu-satu. Ini mana yang kontribusi errornya paling besar. Nah, selanjutnya RMSE itu sebenarnya adalah ekivalen dari satu kali standar error sebenarnya ya. Jadi kurang lebih kalau dua kali lipatnya itu sudah 95% kira-kira kayak gitu. Jadi makanya RMSE ini kita pakai. Kenapa? Karena paling mudah gitu ya, paling mudah kita hitung dari set data. Makanya angka 1,96 itu sebenarnya adalah si RMSE kita gitu ya, dikalikan dengan 1,96 ya artinya dia sudah mencapai si 95% gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya circular error. Nah, kalau circular error ini dia tuh eh, berapa persen dari sebuah radius yang sudah kita tentukan gitu ya. Jadi nggak boleh keluar misalnya dari radius tersebut. Nah, di sini ada juga cara-cara untuk menentukan standar dari sebuah data itu sudah masuk atau belum. Jadi tadi ada yang namanya circular error. Nah, yang kita gunakan itu sebenarnya kita sebut sebagai linear error gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi sebenarnya kita nggak terlalu harus ambil pusing ya berapa persen ini karena untuk setiap persentase yang kita gunakan itu sudah ada angka yang tinggal kita kalikan kepada RMSE kita ya. Jadi misalnya LE 95% seperti kalian sudah tahu angkanya adalah 1,96. Jadi tinggal hitung RMSE dari pengukuran kita dikali 1,96. Kalau masih masuk di situ artinya pengukuran kita masih bagus. Kalau ada pengukuran di luar itu artinya pengukuran kita entah harus diulang atau ada data yang harus dihapuskan ya. Jadi ini beberapa angka yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi untuk circular error 90% itu 1,5175 dan lain-lain ya. Dan ini adalah linear error ya. Horizontal akurasi biasanya kita pakai circular error. Kalau untuk vertical akurasi, vertical ini dalam arti elevasi gitu ya, itu kita pakai linear error ya. Nah, ini adalah standar akurasi yang kita bisa gunakan untuk setiap skala peta gitu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk skala peta 1:5000, nah limiting RMSE-nya itu adalah 1,25 meter ya. Jadi kalau misalnya ada pengukuran yang apa ya, akurasinya katakan lebih dari itu, dalam arti bukan lebih lebih bagus ya, tapi melebihi nilai akurasi yang kita harapkan gitu ya. Misalnya dia akurasinya ternyata cuma nyampe di 2 meter, artinya dia tidak bisa masuk ke peta 1:5000, masih belum masuk. Artinya entah pengukurannya harus diulang lagi atau ada data yang perlu dihapus ya, selama test point-nya juga tetap mencukupi gitu ya. Nah, makin kecil skala peta gitu ya, dalam arti well semakin besar sih sebenarnya ya. Jadi kalau petanya 1:1000 gitu ya, berarti RMSE-nya semakin kecil lagi gitu ya. Untuk space untuk errornya semakin kecil. Petanya 1:100 ya semakin kecil lagi gitu, semakin detail. Itu adalah standar akurasi yang harus kita dapatkan gitu ya. Nah, jadi kalau dia petanya itu lebih dari 1:20.000, itu kita akurasi standarnya itu adalah
di peta kalau ada ukuran 1/30 inci nggak boleh lebih dari 10%-nya gitu ya. Jadi 1/30 inci di peta itu berapa? 10% dari itu adalah em, yang ukuran paling besarnya, nggak boleh lebih besar dari itu akurasinya. Ya, lebih besar atau melebihi itu. Sementara kalau untuk 1/20.000 lebih kecil, ya dia 1/50 inci di peta gitu ya. Jadi di peta itu 1/50 inci gitu kan, 10%-nya itu berapa gitu ya. Di lapangannya maksudnya ya. Jadi 1/30 inci di peta itu katakan dikali misalnya 50.000 gitu ya. Berarti berapa itu di dunia nyata? Nah 10% dari itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah worksheet yang tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah untuk accuracy assessment di planimetris atau XY ya. Jadi point numbernya seperti bisa dilihat di sini jumlahnya ya. Cukup banyak, artinya memang minimum 20 poin ya. Deskripsi poinnya kalau perlu ya. Nah, di sini ada 2 X gitu ya, X independent dan X test gitu. Jadi dianggap bahwa memang setiap pengukuran X-nya itu ada dua dua alat ukur ya. Secara independen mereka bekerja masing-masing. Dan difference-nya inilah yang dikurangkan gitu ya. Yang independen sama yang tesnya. Tes dikurang independen ya nantinya gitu kan. Di sini X independen dikurangin tes, sorry. Itu ya. Dan dikuadratkan di sini. Dilakukan hal yang sama untuk yang Y. Dan di sini akhirnya adalah jumlah dari kuadrat tersebut. Itu adalah K-nya. Kita bisa jumlahkan average-nya berapa, RMSE-nya berapa, dan NSSDA-nya itu tinggal dikalikan ke RMSE-nya. Ya. Kita gunakan 95% circular berarti untuk yang horizontal, sementara yang vertikal itu kita gunakan yang linear, yang 1,96. Ya, sama persis. Ini contohnya nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Jadi untuk vertikal misalnya kita punya 296 poin, sementara horizontalnya 40 poin. Ini kita tinggal isikan saja gitu ya ke dalam worksheet tadi gitu ya. Jadi di sini ya ada 40-an poin, di sini ada 45 poin ya. Tinggal diisikan nama poinnya apa saja, X independen dan X testnya berapa saja, Y independen dan Y testnya berapa saja. Lalu kita hitung RMSE-nya berapa ya. Nah, di sini berarti RMSE-nya adalah 0,104 gitu dari semua data ini. Dan NSSDA-nya adalah 0,104 dikali tadi 1,7308 gitu ya. NSSDA-nya adalah horizontal akurasinya di sini 0,181 meter. Dan dilihat apakah 0,181 meter ini sudah sesuai dengan tadi skala peta yang digunakan. Gitu ya. Jadi ini kembali ke yang ini ya. Jadi kalau misalnya katakan kita sedang membuat peta 1/500 tadi 0,181 ya. Di sini 0,125 artinya masih belum masuk gitu. Tapi kalau kalian menggunakan petanya itu adalah 1/1000 yang kalian gunakan. Tadi 0,181 di sini 0,25 artinya dia sudah masuk. Paham ya? Itu kalian lakukan juga untuk yang Z-nya ya. Z-nya berarti dikalikan kalau tadi itu 1,73 karena kita pakai yang circular. Nah, kalau yang linear berarti pakai 1,96 ya. Dicek juga apakah ini masih masuk dengan spesifikasi yang tadi ada di data skala peta. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga.